Ooh, the Asian dude. Di awal film, kita diperkenalkan dengan James, seorang agen rahasia pemula yang merangkap menjadi asisten pribadi Kedutaan Amerika di Paris, Prancis. Sebagai agen rahasia junior, James hanya diberi tugas kecil-kecilan saja, alias tugas yang tidak terlalu beresiko. Excuse me, sir. They need me downstairs to review the summit secrets, sir. Beberapa hari kemudian, James diberi tugas mengganti sebuah plat mobil yang berada di tempat parkir sebuah hotel. Tak lama kemudian, James melihat 3 orang pria masuk ke dalam mobil tersebut. James sangat penasaran, siapakah mereka sebenarnya? Karena seperti biasa, James tidak diberitahu secara detail tugas yang ia jalankan. Mereka hanya meminta James mengganti plat mobil tersebut saja. Lama-kelamaan, James pun mulai bosan dengan tugas-tugas ringan yang diberikan kepadanya. James sangat berharap bisa mendapat tugas besar yang jauh lebih menantang dan dapat memicu adrenalin. Bukannya tugas-tugas kecil, seperti mengganti plat mobil saja. Setibanya di rumah, James disambut oleh Caroline, pacarnya yang berkewarganegaraan Prancis. Setelah memamerkan gaun yang baru ia beli, Caroline lantas mengajak James melakukan ritual bercocok tanam. Getting back to the office right. Di keesokan harinya, James mendapat tugas kecil berikutnya, yaitu memasang sebuah alat penyadap di dalam ruangan pertemuan antara kedubes dan Menteri Luar Negeri. Meski sempat mengalami kendala berkali-kali, namun pada akhirnya, James berhasil menaruh chip tersebut. Setibanya di rumah, James dikejutkan dengan kemunculan Caroline yang tiba-tiba melamar James dengan cincin warisan keluarganya. James! Caroline berinisiatif melamar James duluan, karena sampai saat ini, James tak kunjung melamar dirinya. Di tengah itu, James kembali mendapat tugas dari atasannya, yaitu membebaskan seorang agen rahasia senior yang ditahan oleh petugas imigrasi di dalam bandara Paris. Singkat cerita, James sampai ke bandara dan langsung dibawa ke sebuah ruangan. Kemudian, James melihat seorang pria botak yang bertingkah sedikit kurang ajar saat diinterogasi oleh petugas imigrasi. Ternyata pria botak ini bukanlah seorang pria sembarangan. Ia adalah Charlie West, seorang agen rahasia senior CIA yang cukup disegani akan kebrutalannya. Dan James ditugaskan untuk membebaskan Charlie dari bandara tersebut. Ternyata Charlie ditahan petugas bandara hanya karena masalah yang cukup sepele, yang dimana Charlie enggan meninggalkan kaleng minuman soda yang ia bawa dari Amerika. Petugas imigrasi mengatakan kaleng minuman tersebut tidak bisa dibawa masuk ke Prancis karena menyalahi peraturan. Setelah mengetahui duduk perkaranya, James pun langsung turun tangan menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan cara diplomatis. Seems I'm running late. You know this place. Get me a different driver who will come. Sampai pada akhirnya, James diizinkan masuk Prancis, sembari membawa kaleng minuman tersebut. Di dalam perjalanan, Charlie membuka kaleng tersebut, yang ternyata berisi pistol kesayangannya.
They would find out about. Pantas saja Charlie bersikeras, enggan meninggalkan kaleng minuman soda tersebut, yang sebenarnya mudah didapatkan di Perancis. Setelah itu, Charlie mengajak James singgah di sebuah restoran Cina. Di tengah asik menyantap makanan, Charlie kembali membuat ulah, yang membuat James kembali geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, Charlie secara mendadak menodongkan senjata ke seorang pelayan, sehingga terjadilah aksi baku tembak sengit di dalam restoran Cina tersebut. Hey, take it easy. The guy said he doesn't speak. Tak butuh waktu yang lama, Charlie berhasil membantai mereka semua. Sedangkan James tampak panik dan kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Charlie menembak siling restoran tersebut, yang membuat seisi ruangan dihujani oleh serbuk barang haram. From the chef who's got the rest. Ternyata bangunan ini adalah sebuah markas produksi barang haram yang berkedok restoran makanan Cina. Setelah itu, Charlie menyuruh James untuk membawa sebuah guci yang berisi serbuk barang haram untuk dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian, Charlie memaksa seorang pelayan untuk menyampaikan pesan darinya kepada si bos gangster alias si pemilik restoran ini. Lalu Charlie dan James kembali ke dalam mobil. Dari sini kita semakin diberitahu kalau Charlie dan James adalah dua orang agen rahasia yang memiliki kepribadian yang berbeda, termasuk metode dalam menjalankan setiap misi. Metode yang dipakai oleh James terkesan lebih tenang dan mengikuti aturan, sedangkan Charlie justru malah kebalikannya. Metode yang dipakai oleh Charlie terkesan sembrono dan brutal, layaknya seperti seorang preman. Tak lama berselang, si pelayan pergi menemui bosnya untuk menyampaikan pesan dari Charlie. Kemudian, Charlie dan James membuntuti si pelayan tersebut. Evidence. That's personal. I'm trying to take it. Di dalam perjalanan, James bertanya kepada Charlie terkait misi yang sedang ia jalankan ini. James merasa dirinya berhak untuk tahu, karena secara tidak langsung, James sudah ikut terlibat, alias menjadi partner Charlie dalam menjalankan misi ini. Akan tetapi, Charlie enggan menceritakan semuanya secara detail kepada James. Charlie hanya memberitahu kalau keponakan Menteri Luar Negeri tewas akibat odi barang haram yang didapat dari restoran Cina tersebut. Singkat cerita, si pelayan pun tiba di markas kelompok gangster Cina yang juga berkedok sebuah restoran. Kemudian, James dan Charlie turun dari mobil tersebut. Lalu Charlie mengambil perlengkapan senjata yang tersimpan di dalam bagasi. There's a 9mm. Little heavier. So I would. Sedangkan James, ia tugaskan membawa guci yang berisi barang haram tersebut. Saat hendak menyusup ke dalam markas, Charlie dan James dihadang oleh beberapa orang, sehingga aksi baku hantam sengit tidak dapat lagi dihindari. Wrong. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, Charlie dan James langsung menyusup ke dalam markas lewat akses masuk belakang. Di sini James terlihat masih kaku dan juga sedikit panik. Dan Charlie pun memakluminya, mengingat ini adalah misi besar pertama James. Charlie yang berada di garda depan dengan mudah melumpuhkan para pengawal yang mencoba menghadang jalannya. Setelah itu, Charlie secara diam-diam menodongi si bos gangster yang sedang menonton pertunjukan tarian. Charlie lantas memaksa si bos gangster memberitahu semua alamat lokasi sindikat peredaran barang haram tersebut. Dari alamat si bos kartel, bandar hingga si pengedar di lapangan. Dengan dibantu terjemahan dari James, si bos gangster pun langsung memberitahu semua info yang diinginkan oleh Charlie. Setelah mendapatkan info tersebut, James dan Charlie bergegas meninggalkan markas ini. Kemudian, si bos gangster menugaskan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Charlie dan James. Cover me.
Namun satu persatu dari mereka, mampu Charlie bantai dengan mudah. Setelah itu, James masuk ke dalam kamar mandi, dan langsung menghubungi atasannya. James memberitahu perihal Charlie, yang sama sekali tidak bertindak, seperti agen rahasia pada umumnya. James merasa, Charlie lebih terlihat seperti gangster brutal, ketika sedang menjalankan misi. James mulai khawatir, misi yang dijalankan oleh Charlie ini, adalah misi ilegal, alias bukan misi resmi dari negara. Menanggapi itu, si atasan meminta James, untuk tidak perlu khawatir. Ikuti saja perintah dari Charlie, yang memang memiliki style berbeda, dari agen rahasia pada umumnya. Pada saat yang sama, Caroline kesal kepada James, yang sampai sekarang, belum juga pulang ke apartemen. Make sure. And as Caroline, I'm sorry. I meant Caroline. Serve breakfast up there in the Eiffel. Calling your girl ain't gonna get you home. Lalu di keesokan harinya, James dan Charlie naik ke atas menara Eiffel. James yang terlihat panik, malah disarankan oleh James untuk memakai barang haram di dalam Gucci yang ia bawa, yaitu bertujuan agar James bisa sedikit lebih tenang dan tidak terlalu panik. James yang agak polos, mau saja menuruti perintah Charlie untuk memakai barang haram tersebut. Setelah sampai ke puncak menara, Charlie malah kembali membawa James turun lagi ke bawah. Ternyata Charlie hanya menguji nyali James, yang ternyata takut akan ketinggian. James yang kesal, lantas meminta James memberitahu terkait misi yang sedang mereka jalankan ini. James pun akhirnya memberitahu kalau misi utama mereka berdua bukan hanya meringkus sindikat barang haram saja. Misi utama mereka berdua yang sebenarnya adalah meringkus organisasi kelompok teroris terbesar, di mana kelompok teroris tersebut sengaja menjalankan bisnis barang haram yang berskala internasional, yaitu sebagai kedok agar tujuan utama organisasi teroris mereka tidak terdeteksi. James yang masih dalam pengaruh barang haram malah semakin kaget dan panik setelah mengetahui misi yang sebenarnya. Setelah itu, Charlie lantas membawa James ke sebuah tempat prostitusi. Kemudian, Charlie memesan seorang gadis penghibur dari seorang germo. Setelah itu, gadis yang dipesan membawa Charlie dan James naik ke lantai atas gedung menggunakan sebuah lift. Caroline yang kebetulan ada di sana, malah dibuat semakin kesal kepada James yang sedang bersama gadis penghibur tersebut. Caroline datang ke kawasan tersebut, ternyata untuk membeli kain. James marah kepada Charlie, yang malah membawanya ke tempat seperti ini, tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Ternyata tujuan utama Charlie ke sini, bukan hanya untuk memesan gadis penghibur saja. Tapi tujuan utama Charlie, adalah memantau markas barang haram, yang berkedok restoran Cina, yang berada di samping gedung ini. Kemudian, Charlie menugaskan James, untuk memantau aktivitas mencurigakan, di dalam restoran Cina tersebut. Sementara itu, James masuk ke dalam kamar, untuk bercocok tanam. Di tengah melakukan pengintaian, James lantas menghubungi Caroline, dan berusaha menjelaskan semua kesalahpahaman yang terjadi. Selesai bercocok tanam, Charlie kembali melanjutkan pengintaian. Saat hendak mengarah ke kamar mandi, James malah tiba-tiba diserang oleh dua orang anggota gangster. Charlie yang menyaksikan hal tersebut, inilah yang ia perbuat. Setelah itu, James dan Charlie membuntuti dua orang pria yang baru keluar dari restoran tersebut, sampai pada akhirnya mengarahkan mereka berdua ke markas barang haram yang lain. Kemudian, Charlie dan James masuk ke dalam markas, berpura untuk membeli barang haram. Akan tetapi, keduanya malah ditodongi senjata dari segala arah. Kemudian, si bandar merampas cincin James yang diberikan oleh Caroline. Lalu dengan sigap, Charlie berhasil membalikan keadaan dengan melumpuhkan si bandar. Kemudian, Charlie menyuruh James memecahkan Gucci tersebut, sehingga membuat semua anak buah si bandar lari ketakutan. Setelah itu, James mengambil kembali cincin Caroline dari tangan si bandar. Setelah itu, Charlie memaksa si bandar membawanya ke rumah seorang pria yang diketahui bernama Kahar. Kahar diduga kuat merupakan si pemimpin tertinggi organisasi kelompok teroris tersebut.
Setibanya di tempat tujuan, kahar yang mereka cari ternyata tidak berada di sana. Yang ada di sana hanyalah seorang bapak tua. Relax, old man. Kemudian, Charlie dan James menggeledah rumah tersebut. Dari pantulan kaca, Charlie melihat aktivitas mencurigakan di dalam rumah lantai bawah. Saat itu juga, Charlie masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung beradu tembakan dengan semua orang yang ada di sana. Shoot anybody. Ternyata mereka semua tengah meracik ratusan alat peledak level tinggi. Alhasil, sebagian besar dari mereka berhasil Charlie bantai. Sedangkan 3 orang yang masih tersisa berusaha melarikan diri, sembari membawa beberapa alat peledak yang sudah rampung mereka racik. Kemudian, Charlie menjatuhkan sebuah alat peledak ke atas mobil 3 orang pria tersebut dari jendela lantai atas. Alhasil, mereka bertiga pun tewas dari alat peledak yang mereka rancang sendiri. Setelah itu, Charlie mengambil dokumen penting yang ada di dalam rumah tersebut. Dokumen yang akan mengarahkan mereka kepada para petinggi organisasi kelompok teroris yang lebih besar. Sedangkan James sendiri dibuat syok dan heran melihat foto-foto dirinya terpajang di dinding rumah tersebut. Ternyata selama ini, aktivitas James di kedutaan telah dipantau oleh kelompok teroris. Hal ini tentu membuat James kebingungan, kenapa kelompok teroris tersebut malah menargetkan dirinya. Pada saat yang sama, pasukan polisi datang dan berusaha masuk ke dalam rumah tersebut. Saat pintu itu mereka buka, inilah yang pada akhirnya terjadi. Para polisi ini pun tewas akibat alat peledak yang ternyata sudah terpasang di balik pintu depan. Dengan begitu sigap, Charlie berhasil menyelamatkan nyawa James yang nyaris ikut menjadi korban. Setelah itu, mereka berdua bergegas pergi dari sana. We're coming, I'm sure it's stripped by now. Crazy. Setelah itu, Charlie dan James kembali ke apartemen bertemu dengan Caroline. Di sana juga ada teman Caroline yang seorang pelajar dari Iran. She guys had to go pick up a fat. Tak lama kemudian, Charlie dihubungi oleh seorang informannya, memberitahu terkait sesuatu yang penting. Setelah panggilan selesai, Charlie bergabung dengan yang lain untuk makan malam. Boy here. Well, let's see. What did you think? Saat tengah asik menyantap makanan, tiba-tiba, Charlie malah menembak teman Caroline, hingga tewas di tempat. Charlie mendapat informasi dari informannya, kalau teman Caroline ini adalah seorang mata-mata dari organisasi kelompok teroris. Charlie juga mengatakan kepada James, kalau Caroline juga merupakan mata-mata dari kelompok teroris tersebut. Kemudian, Charlie menemukan sebuah alat penyadap di dalam apartemen tersebut. Charlie juga mengatakan, kalau cincin dari Caroline yang dipakai oleh James, kemungkinan besar juga terkandung GPS dan juga alat penyadap. Akan tetapi, James sama sekali tidak percaya dengan semua tudingan dari Charlie. James begitu sangat yakin, Caroline adalah gadis baik-baik. Di saat Charlie berusaha membuktikan kepada James, kalau Caroline adalah seorang mata-mata, inilah yang malah dilakukan oleh Caroline. Caroline meraih pistol di bawah meja, dan lantas menembak James, lalu bergegas kabur dari sana. Kemudian, Charlie pun berusaha memburunya. Di sini terlihat, Caroline begitu lihai dalam memanjat dan melompati gedung. Dengan kata lain, Caroline bukanlah gadis lugu biasa, seperti yang dikenal oleh James selama ini. Kemudian, Charlie menugaskan informannya untuk melacak lokasi keberadaan Caroline lewat plat mobil milik si pria yang datang menjemput Caroline. Setelah itu, Charlie kembali ke apartemen untuk mengobati luka tembak James. Kemudian, Charlie lanjut menggeledah apartemen tersebut, dan ia pun menemukan belasan alat penyadap. Sedangkan James sendiri tampak masih sangat syok. James sama sekali tidak menyangka telah jatuh cinta dan hidup bersama seorang anggota teroris. No matter what you think. How'd I miss this? Tak lama kemudian,
Caroline menghubungi James untuk meminta maaf dan menceritakan semuanya. Pada saat yang sama, informan Charlie berusaha melacak keberadaan Caroline lewat panggilan tersebut. Caroline mengatakan kepada James kalau 6 tahun yang lalu, Caroline pertama kali bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pria, yang mana pria tersebut telah mengubah pandangan hidup Caroline. Caroline dengan sukarela melakukan semua yang diperintah oleh pria itu, yang Caroline yakini adalah sesuatu yang benar, termasuk mendekati dan memata-matai James yang bekerja di kedutaan. Setelah itu, Caroline mematikan panggilan tersebut dan lantas menemui pria yang ia maksud. Yang mana ternyata, pria ini adalah Kahar, si pemimpin organisasi teroris yang diincar oleh Charlie dan James. Informan kedutaan berhasil mendapatkan informasi kalau Kahar dan Caroline berencana akan meledakkan mobil Menteri Luar Negeri Amerika yang baru saja tiba di Paris. Yang mana si menteri tersebut akan menghadiri sebuah acara amal, yaitu bantuan kepada negara miskin di Afrika, di sebuah gedung pertemuan di Paris. Yang mana acara tersebut akan dihadiri oleh para delegasi dari seluruh negara. Saat itu juga, Charlie mengarah ke lokasi keberadaan Kahar dan Caroline yang sudah berhasil ia lacak. James yang dalam keadaan terluka, terpaksa tidak bisa ikut serta. James merasa ada yang janggal dengan rencana Kahar dan Caroline. James mulai curiga kalau Kahar dan Caroline tidak hanya menargetkan Menteri Luar Negeri Amerika saja, tetapi lebih besar dari itu. Kemudian, James menggeledah barang-barang Caroline untuk mencari petunjuk. Berpindah ke Charlie, yang berhasil menemukan mobil Kahar yang bersama dengan Caroline. Kemudian, Charlie berusaha mengejar dan mencegat mobil tersebut. Di tengah itu, Charlie memberitahu James kalau di dalam mobil yang ia kejar bukanlah Caroline. Karena James sudah mendapat petunjuk kalau target Kahar dan Caroline bukan hanya Menteri Luar Negeri saja. Target utama Kahar dan Caroline ternyata adalah meledakkan gedung pertemuan yang dihadiri ribuan orang, delegasi dari seluruh negara. Dan Caroline sendirilah yang akan mengorbankan dirinya untuk meledakkan gedung pertemuan tersebut. Dan benar saja, di dalam mobil Kahar ternyata hanyalah sebuah manekin guna mengelabui Charlie. Kahar berencana akan menabrakkan mobilnya yang sudah terpasang alat peledak ke mobil milik Menteri Luar Negeri yang sedang mengarah ke gedung pertemuan. Sedangkan Caroline yang asli sedang mengarah ke gedung pertemuan tersebut sembari membawa alat peledak. Kemudian, James pun memutuskan untuk mendatangi gedung tersebut guna menghentikan aksi Caroline. Sementara itu, Charlie sendiri berusaha membidik mobil Kahar yang berusaha menabrakkan mobilnya ke mobil milik Menteri Amerika yang tengah mengarah ke gedung pertemuan. Kemudian, Charlie memilih melakukan pengejaran dari jalur lain. Lalu Charlie naik ke jembatan dan bersiap membidik mobil Kahar. Sampai pada akhirnya, Charlie pun berhasil menghabisi pemimpin kelompok teroris tersebut. Welcome to Paris, baby. Setelah itu, Charlie mengarah ke gedung pertemuan. Setibanya di gedung pertemuan, James langsung memberitahu Dubes terkait peledakan gedung tersebut. James mendesak kedutaan agar menghentikan pertemuan ini dan menyuruh semua orang agar segera keluar dari gedung. No, I'm not. Setelah itu, James berusaha mencari Caroline yang sudah berhasil menyusup ke dalam gedung, yaitu sembari membawa alat peledak yang sudah terpasang di badannya. I do not want to do this. Do not shoot that vessel. Kemudian, James memohon kepada Caroline agar menghentikan aksinya tersebut. Akan tetapi, Caroline yang otaknya sudah dicuci, tak menghiraukan nasihat dari James. Sampai pada akhirnya, James terpaksa menghabisi Caroline, gadis yang sangat ia sayangi. Dikarenakan Caroline bersiap akan menekan tombol pemicu alat peledak tersebut. Setelah itu, James berhasil menonaktifkan alat peledak tersebut. Sampai pada akhirnya, acara bisa kembali dilanjutkan dengan aman. Di akhir film, Charlie berusaha menenangkan James dan memintanya untuk move on dari Caroline. Charlie juga mengucapkan selamat kepada James yang sudah menjadi agen rahasia sungguhan karena telah berhasil menyelesaikan misi besar pertamanya.
Berkat usaha James, ribuan nyawa berhasil diselamatkan. Di samping itu, James juga sudah bisa beradaptasi dengan cara Charlie yang brutal dalam menjalankan setiap misi. Kemudian, film pun selesai. Ooh, the Asian too.